Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tak hentinya telah memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan Zoom ini tanpa halangan sedikit pun dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa juga marilah kita sanjungkan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Dan semoga kita diberikan syafaat pada yaumil akhir kelak. Amin. Hari ini adalah hari yang spesial karena Perisa mencetuskan kembali program revolusioner. Wah, keren ya. Trends of Ramadan Perisa. Ini sebuah gebrakan baru lagi dari Perisa, di mana kami dari Perisa mengumpulkan para pemateri yang siap menemani kita di saat ngabuburit, di saat menjelang buka puasa, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, pada sore hari ini kita sudah tersambung dengan Bapak Dian Pramono selaku pemateri pertama dari Trends of Ramadan Part 1. Beliau adalah, ini sebenarnya saya tidak perlu lagi memperkenalkan beliau ya. Beliau ini sudah sangat terkenal, beliau adalah guru saya juga di hipnoterapi. Beliau adalah seorang hipnoterapis ekspor, full job hipnoterapis, jadi beliau adalah kesehariannya adalah seorang hipnoterapis Bapak Ibu sekalian dan direktur di perusahaan beliau sendiri tentunya. Beliau akan membahas tentang suatu materi yang sangat menarik tentunya, berbasis consciousness, self-healing, bagaimana kita melakukan healing pada diri kita sendiri. Tentu Bapak Ibu sekalian di sini ada yang berprofesi sebagai hipnoterapis ataupun profesi healer lainnya. Seringkali ketika kita melakukan sebuah healing pada seseorang, tentu tidak menutup kemungkinan kita sendiri yang mengalami traumatik, luka batin, jadi ibaratnya nanti kayak pura-pura bahagia menangani klien, sebenarnya kita sendiri yang terluka. Dan ini adalah sebuah materi yang sangat menarik, bagaimana kita melakukan self-healing kepada diri kita sendiri, agar kita mampu melakukan healing kepada banyak orang, pada klien-klien kita, agar kita jauh lebih baik, dan tentunya dalam menangani klien-klien tersebut. Saya sapa terlebih dahulu Bapak Dian. Halo Pak Dian. Halo Mas Risman. Jelas, suaranya sangat jelas Pak Dian. Terima kasih Mas Risman. Kalau begitu, tanpa basa-basi lagi, saya langsung memberikan kesempatan ini buat Bapak Dian Pramono, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Dian. Baik, terima kasih Mas Risman yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Semoga rekan-rekan semuanya di kesempatan sore hari ini masih penuh dengan semangat menjalankan ibadah puasa sambil menunggu waktu berbuka. Kalau bahasa kita saat ini adalah ngabuburit. Sore ini, sahabat semuanya, teman-teman semuanya, saya mohon izin untuk panggil teman-teman saja, biar kita lebih santai nantinya. Di sore ini saya ingin sharing, teman-teman. Nah, 1 jam ke depan, topik yang ingin saya sharingkan, saya mohon izin dulu, saya tidak bermaksud untuk menggurui sahabat semuanya. Saya yakin teman-teman yang ada di sini semuanya sudah
sudah belajar banyak hal, sudah senior di bidang pemberdayaan diri, dan juga di bidang hipnotis ataupun di hipnoterapi. Nah, yang ingin saya sharingkan di sore hari ini adalah self-healing berbasis kesadaran. Nah, meskipun yang saya sampaikan adalah self-healing, saya yakin sahabat semuanya, teman-teman semuanya sudah belajar banyak teknik yang namanya self-healing. Nah, di kesempatan sore ini, saya tidak akan berbagi sebuah teknik, teman-teman. Tetapi, saya ingin diskusi kepada teman-teman semuanya berkaitan apa sih yang mendasari sebuah teknik itu bisa bekerja. Gitu. Selama 1 jam ke depan, kita akan diskusi berkaitan apa yang mendasari sebuah teknik itu bekerja. Kenapa ada teknik yang berhasil, kenapa ada teknik yang tidak berhasil atau belum berhasil gitu. Nah, ada yang satu teknik bisa membantu banyak orang, tapi dengan teknik yang sama, kenapa kok hasilnya untuk beberapa orang tertentu tidak maksimal, gitu kan? Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita, teman-teman. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya share screen dulu, teman-teman. Self-healing berbasis kesadaran. Terima kasih sore hari ini. Acara ini bisa terselenggara karena ada sponsor, yaitu dari perusahaan saya, Rumah Hipnoterapi Hipnoling, dan juga Perhisa. Acara ini digagas oleh Wakil Ketua Harian Perhisa, yaitu Mas Resmanaris. Terima kasih sekali kepada Mas Resmanaris yang selalu semangat untuk berkontribusi kepada Perhisa. Terima kasih kepada Ketua Harian Perhisa, Mas Resmanaris. Baik, saya lanjutkan. Sekilas berkaitan dengan diri saya, sahabat semuanya, ini informasi yang ada di website kami. Teman-teman bisa menemukan informasi berkaitan dengan saya, ada di website dianpramono.net, rumahhipnoterapi.com, layanan hipnoterapiklinis.com, hipnoling.com, beberapa website yang ada di tempat kami. Ini nomor WA saya, teman-teman. Saat ini saya sebagai seorang full-timer hipnoterapis dan juga diamanahi sebagai Ketua Umum Perhisa, Perkumpulan Hipnoterapis Profesional Indonesia, yang resmi bermitra dengan Kementerian Kesehatan. Dan Perhisa berhak memberikan rekomendasi kepada sahabat semua yang ingin berpraktek hipnoterapi secara profesional. Perhisa bisa memberikan surat rekomendasinya kepada teman-teman yang ingin menjadi seorang hipnoterapis profesional untuk mengurus surat izin prakteknya ke Dinas Kesehatan kota di mana sahabat semuanya tinggal. Gitu. Nah, saat ini saya memiliki satu perusahaan, namanya adalah PT Hipnoling Indonesia, dan bergerak di bidang pelatihan hipnoterapi dan juga praktek hipnoterapi klinis, yaitu rumah hipnoterapi, teman-teman. Ini sekilas berkaitan dengan saya. Nah, karena waktu kita terbatas, saya ingin langsung masuk ke topik pembahasannya. Sekilas dulu, oh ya, ini adalah beberapa perusahaan yang pernah saya kunjungi yang mengundang saya untuk berbagi kepada karyawan mereka. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan topik utama kita, sahabat semuanya, self-healing. Kalau kita bicara berkaitan dengan self-healing, tentunya apa sih yang menjadikan self-healing ini penting gitu ya. Tentunya kita bisa melakukan healing, atau healing ini artinya adalah proses di mana kita menyembuhkan diri kita. Kalau tadi Mas Resman sedikit menyinggung, kalau kita sebagai hipnoterapis, bagian sahabat di sini berprofesi sebagai hipnoterapis, kita membantu teman-teman, membantu orang lain yang memiliki permasalahannya
bisa jadi kita memiliki trauma-trauma tersendiri di masa lalu, sehingga kita juga butuh yang namanya healing, butuh untuk diterapi, seperti itu kan. Nah, lalu kenapa self-healing atau sebuah teknik healing, entah itu, kalau saya sebut nama ya, EFT, SEF, terus apalagi Sedona, atau apapun, banyak teknik lah. Gitu. Saya mempelajari banyak sekali teknik self-healing atau teknik terapi, teman-teman. Kalau nggak bilang belasan, ya puluhan teknik yang saya pelajari. Kalau ngomong teknik di NLP ya bisa sampai ratusan, gitu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa satu teknik bisa membantu sekelompok orang, tapi teknik yang sama tidak efektif, gitu kan? Dan kita juga menyadari bahwa tidak ada sebuah teknik yang bisa membantu semua orang. Gitu. Tidak ada satu teknik yang bisa menyelesaikan semua masalah. Kan seperti itu ya. Jadi tidak ada satu kunci yang bisa membuka semua pintu. Kita memahami itu. Nah, setelah sekian tahun saya banyak mempelajari teknik-teknik terapi untuk membantu klien saya dan juga diri saya, gitu. Saya menemukan apa sih yang mendasari sebuah teknik itu bisa bekerja dengan efektif atau tidak bekerja dengan efektif, gitu ya. Bagi beberapa orang satu teknik itu bekerja secara ajaib seperti itu. Tapi bagi orang lain teknik itu tidak bekerja sama sekali. Atau hanya memberikan sedikit dampak, gitu. Apa yang mendasarinya? Yang mendasarinya adalah karena OS, saya menggunakan bahasa komputer gitu ya. Karena operating system yang bekerja di baliknya tidak kompatibel dengan program yang dijalankan. Kita akan bahas apa sih OS yang ada di dalam diri kita dan program apa yang dijalankan di dalam diri kita. Sebelum masuk ke sana, tentunya kita harus mengenal yang namanya siapa diri Anda. Betul ya? Siapa diri Anda? Jika saya tanya, siapa Anda? Apa jawaban Anda? Saya Kian Pramono. Itu nama Anda. Lalu siapa Anda? Anda yang mana? Mohon maaf untuk dimilih. Mohon maaf, mohon izin saya. Baik. Siapa Anda? Kita kembali ke topik pembahasan kita. Pernahkah Anda bertanya, siapa saya? Apakah saya ini, yang saya pegang ini tubuh. Pernahkah Anda menanyakan kepada diri Anda, saya itu siapa? Saya itu yang mana? Ketika menanyakan ini kepada diri Anda, jawaban apa yang muncul dalam benak Anda? Kalau kita menganalogikan diri kita, saya menggunakan analogi yang sederhana agar kita sebagai manusia sangat kompleks. Kita diciptakan oleh Sang Pencipta begitu luar biasa dan sangat kompleks, gitu ya. Untuk membahas diri kita saja kita butuh
butuh waktu yang sangat panjang gitu kan. Tapi karena waktu kita sore hari ini tidak cukup leluasa, saya ingin membahas siapa saya gitu ya, dengan analogi sederhana. Menggunakan analogi sistem atau komputer, sebuah komputer, teman-teman. Sebuah komputer terdiri perangkat keras atau hardware, gitu kan. Lalu di dalam komputer ini ada program yang berjalan. Ada yang namanya PowerPoint, ada Zoom, ada Word, Microsoft Word, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Gitu kan? Lalu aplikasi-aplikasi itu bisa bekerja dengan baik tentunya karena ada yang namanya sistem operasi. Betul ya? Atau OS. Operating sistemnya. Windows, Linux, terus Mac, Macintosh, gitu kan? Itu adalah operating system. Nah, operating system itu yang sebagai program dasarnya sehingga komputer ini bisa menjalankan banyak aplikasi atau program di situ. Nah, kalau kita menganalogikan hardware ya tubuh kita ini kan, gitu. Lalu program yang berjalan kayak tadi ada Microsoft Word, PowerPoint, terus ada Photoshop, ada Corel dan sebagainya, itu adalah aplikasinya. Kalau di dalam diri kita juga ada program yang berjalan di dalam diri kita. Ada ego state yang berjalan di dalam diri kita. Ada banyak program-program yang berjalan di dalam diri kita. Nah, sebuah komputer bisa hidup gitu kan. Karena ada sumber listriknya, betul ya? Karena ada sumbernya. Kita pun bagi manusia bisa hidup karena ada sumber kehidupannya. Kalau dalam bahasa budaya kita menyebutnya adalah roh dalam diri kita. Nah, perbandingannya kan seperti ini, teman-teman. Kita memiliki tubuh fisik, kita memiliki program yang berjalan di dalam diri kita. Program yang berjalan tadi, mind kalau disebutnya. Lalu ada yang mengoperasikan itu. Mengoperasikan program-program yang berjalan itu. Kalau di komputer sebagai operating system-nya. Nah, operating system ini apa di dalam diri kita kan gitu. Ini saya menyampaikan lagi kepada sahabat semuanya gini. Saya menggunakan analogi yang sederhana agar untuk memudahkan proses pemahaman kita untuk memahami diri kita. Kalau kita membahas menggunakan dari segi akademisi misalnya gitu, kita akan banyak sekali pembahasannya. Jadi saya akan membatasi dulu menggunakan analogi yang sederhana sehingga sahabat semuanya, teman-teman semuanya bisa memahami topik yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, gitu ya. Nah, kita memahami dulu bahwa kita terdiri dari tubuh, pikiran, perasaan, dan juga ada yang mengoperasikan di dalam diri kita, gitu. Bahasa dalam segi bahasa budaya disebutnya adalah jiwa, gitu ya. Nah, dalam hal ini jiwa saya bedakan dengan roh, gitu ya. Kita tidak akan membahas sampai ke roh tadi, karena roh ini hubungannya dengan sang pencipta atau sang sumber. Nah, kalau kita membahas berkaitan dengan sang pencipta atau sang sumber, sebagai manusia logika kita belum bisa untuk menyampaikannya, gitu ya. Nah, saya ingin memberikan sebuah analogi sederhana seperti ini. Kalau kita menyederhanakan tadi komponen di dalam diri kita untuk memahami siapa diri kita gitu. Kita terdiri dari tubuh
fisik. Dan yang kedua, kita terdiri dari yang namanya emosi. Kita terdiri dari yang namanya pikiran. Kita terdiri dari yang namanya kesadaran. Ketika ditanya, menanyakan lagi, atau kita bertanya, siapa saya? Atau saya bertanya kepada Anda, siapa Anda? Jawaban yang muncul di dalam diri Anda seperti apa? Anda yang mana? Apakah Anda tubuh Anda ini yang bisa dipegang ini? Ataukah Anda emosi Anda yang marah, yang happy, yang bahagia gitu kan? Atau pikiran Anda yang bingung, yang nggak tahu, atau kesadaran dalam diri Anda? Kalau saya menganalogikan sederhana, dengan memahami komponen, saya menyampaikan disclaimer lagi ya, ini adalah yang saya gunakan bahasa sederhana. Kalau kita membahas berkaitan dengan manusia, pastinya sangat kompleks gitu ya teman-teman. Saya menyederhanakan dengan ini tadi ya, 4 yang tubuh, emosi, pikiran, dan juga kesadaran yang ada dalam diri kita. Ketika saya tanya pada Anda, atau kita tanya kepada diri kita sendiri, saya siapa? Saya tubuh. Tubuh itu apakah Anda? Iya, itu adalah bagian dalam diri saya. Kalau saya berikan ilustrasi sederhana, menggunakan ada istilah ini ya, I, saya, dan juga myself. Analogi sederhananya, kalau dalam di bahasa Indonesia kan ya artinya sama-sama dengan saya gitu. I atau myself kan gitu ya. Kalau di sini I yang saya maksudkan di sini adalah diri kita yang besar, diri kita yang dalam keberadaan yang besar gitu ya. Kalau myself adalah diri saya yang kecil. Contohnya yang gimana? Misalkan saya tanya, yang sakit siapa? Ketika kita bicara dengan healing, ngomongin dalam konteks healing, yang sakit ini siapa? Yang sakit perasaan saya atau saya? Ketika seseorang mengalami yang namanya sakit fisik, misalkan seseorang mengalami kondisi sakit perut, yang sakit ini siapa? Saya atau diri saya? Kalau kita ngomong gini ya, ini adalah diri kita yang besar. Saya yang besar. Kalau self itu adalah bagian dalam diri saya. Kalau tadi seorang mengalami sakit perut,
yang benar dikatakan, yang sakit itu siapa? Perut saya atau saya yang sakit? Diri saya atau perut saya yang sakit? Saya selalu baik-baik saja. Diri saya yang besar, yang seutuhnya, itu ya selalu baik-baik saja. Lalu yang bisa bermasalah di mana? Yang bisa bermasalah hanya di sini. Ketika seseorang sakit kepala gitu ya. Ada yang mengatakan, saya sakit kepala. Atau kepala saya sakit. Menurut teman-teman, boleh nyalakan mic, beritahu saya, kira-kira kalimat yang benar untuk menunjukkan kesadaran yang tepat, saya sakit kepala atau kepala saya sakit? Saya sakit kepala. Pak Tono Hoba ya, saya sakit kepala ya Pak? Kepala Oke. saya sakit. Kepala saya sakit, Pak Habibullah ya. Baik, ada lagi? Kepala saya sakit. Oke, good. Kepala saya sakit. Oke, good. Bagian kepala saya sakit. Oke, good. Jadi, teman-teman sudah mengerti ya, memahami bahwa tubuh ini adalah bagian dari diri kita. Tapi bukan kita. Gitu ya. Emosi pun juga sama. Bagian diri kita. Yang sakit itu siapa? Ya tubuh. Kitanya baik-baik saja. I-nya baik-baik saja. Self-nya yang bisa bermasalah siapa? Ya tubuh kita, ya perasaan kita, ataupun pikiran kita. Kan gitu. Lalu kita itu sebenarnya yang mana? Kan gitu. Kalau kita bicara berkaitan dengan siapa, ya kita itu sebenarnya adalah kesadaran ini, teman-teman. Menyadari bahwa kita ini di sini. Menyadari bahwa kita ini adalah ada yang sebagai pengamat tadi. Mengamati tubuh saya sakit, saya baik-baik saja. Perasaan saya merasa sedih. Kalau kita bilang saya sedih, berarti kita sebenarnya sedang menempel, kesadaran kita sedang menempel di tubuh kita, di perasaan kita, ataupun di pikiran kita. Nah, inilah teman-teman yang saya maksud tadi, kenapa sebuah teknik healing itu bisa efektif kepada banyak orang, ataupun tidak bekerja. Ataupun teman-teman memahami sebuah buku, sebuah ilmu, walaupun saat ini kita dalam forum yang sama, setiap dari kita bisa memahami berbeda-beda. Apa yang membedakan? Karena ada yang namanya tingkat kesadaran. Nah, sebelum kita membahas berkaitan dengan yang namanya tingkat kesadaran atau level kesadaran, saya mau clearkan ini dulu, teman-teman. Karena ini yang akan menjadi dasar teknik apapun, gitu ya. Teman-teman ketika sudah operating sistemnya sudah benar, maka mau teknik apapun itu akan bisa dilakukan, gitu. Operating system itu apa? Kalau ya kesadaran kita sudah tepat dulu. Saya ini siapa? Saya ini siapa? Kalau kita masih menyadari, mengatakan saya sakit, masih kesadarannya masih menempel. Saya sakit kepala, kesadaran kita masih menempel di tubuh kita. Saya merasa sedih, artinya kesadaran kita masih menempel di emosi kita. Saya bingung, saya nggak tahu mesti ngapain. Nah, artinya kesadaran kita masih menempel di pikiran kita.
Ketika kita masih menempel, kesadaran kita masih menempel di tubuh, di emosi kita, di perasaan kita, atau di pikiran kita, maka kita belum bisa atau belum tahu saya mesti ngapain kan gitu. Tapi ketika kita, kalau saya gunakan analogi gini ya, kita lepaskan dulu kesadaran kita ini yang tadinya menempel di tubuh, di emosi, di pikiran, ini untuk menjadi pengamat dulu, teman-teman, sahabat semuanya. Sebagai pengamat dulu. Pengamat mana? Saya analogi sederhana seperti ini. Saya yang besar dengan saya yang kecil, I dan self, gitu ya. Saya yang besar, kalau kita gunakan analogi, sebuah rumah sakit, gitu ya. Rumah sakit, gitu. Oke, saya gunakan ini aja, analogi yang lebih mudah lagi. Universitas. Saat ini saya tinggal di Solo, ada satu kampus yang paling bagus di Solo ya, paling terkenal Universitas 11 Maret, gitu ya. Kalau kita bicara Universitas 11 Maret, gitu ya, analoginya. Di dalam sebuah universitas itu banyak yang namanya fakultas-fakultas. Ada fakultas kedokteran, ada fakultas ekonomi, ada fakultas seni, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, saya yang besar ini adalah universitasnya. Lalu saya yang kecil atau self ini adalah fakultasnya. Ketika terjadi sebuah masalah seperti itu, anggap contoh sederhana, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret mengalami yang namanya kebakaran, contoh sederhana. Yang bermasalah di mana? Yang terjadi sebuah masalah, yang terjadi sebuah kebakaran di mana? Fakultasnya, betul ya? Lalu universitasnya baik-baik saja, betul kan? Universitas 11 Maretnya baik-baik saja. Yang bermasalah tadi atau yang ada masalah tadi di fakultasnya, betul ya? Jadi dalam memahami diri saya yang besar dan diri saya yang kecil, kita selalu pahami bahwa kita yang besar, universitas tadi selalu baik-baik saja. Yang bisa mempunyai masalah di mana? Ya, bagian-bagian dalam diri kita. Fakultas-fakultas tadi kan yang bisa terjadi sebuah masalah. Kita tidak mengatakan Universitas 11 Maret tadi kebakaran. Iya, yang spesifiknya ada di mana? Spesifiknya ada di fakultas kedokterannya. Jadi secara besarnya universitasnya baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Seperti itu. Nah, diri kita pun juga sama, teman-teman. Kalau kita bicara tadi, tubuh, emosi, pikiran, kita analogikan sebagai fakultas di dalam diri kita. Ini berbeda dengan fakultas yang kita bahas secara psikologi ya. Kalau kita bicara berkaitan dengan fakultas-fakultas diri, ya ada pembahasan tersendiri. Tapi saya menggunakan analogi sederhana ini untuk sahabat semuanya bisa memahami berkaitan dengan siapa saya, siapa sesungguhnya saya yang asli itu yang mana. Sehingga ketika teman-teman sudah bisa melepaskan seperti ini, sudah bisa membebaskan, kesadaran ini tidak nempel kepada self, ini sudah, di sini ada I sebagai diri pengamat,
oh yang sakit itu tubuh saya. Ketika kita sudah bisa melepaskan kesadaran kita dari tadi, fakultas atau bagian-bagian dalam diri kita, kita jadi tahu, oh yang sakit adalah perasaan saya. Perasaan saya yang sedih, sayanya baik-baik saja. Kalau hanya perasaan saya yang sedih dan saya baik-baik saja, lalu apa yang mesti saya lakukan? Baru kita masuk ngomongin ke teknik, kan gitu. Kita nggak bisa lakukan teknik, contoh sederhana. Yang belajar EFT, tapping gitu ya. Saya merasa sedih, langsung tiba-tiba tapping gitu ya. Ya tidak berhasil, teman-teman. Karena apa? Kesadarannya belum masuk, belum sampai ke sana. Ya beberapa orang bisa terbantu, tapi kenapa kok untuk beberapa yang lain tidak terbantu? Tidak bisa lakukan teknik itu gitu. Nah, ketika teman-teman memahami sistem operasi di dalam diri kita, melepaskan diri gitu ya. Ini yang sakit siapa? Tubuh saya, emosi saya, pikiran saya. Maka teman-teman tahu harus ngapain selanjutnya. Oh ini tubuh saya yang sakit. Berarti mesti saya apain tubuh saya? Oh makan yang sehat, minum obat, istirahat, dan sebagainya. Perasaan pun juga gitu kan, emosi. Perasaan saya merasa sedih. Yang sedih ini kan hanya perasaan saya, bukan saya. Lalu apa yang harus saya lakukan kepada perasaan saya? Nah, baru ketika sudah sampai kesadaran kita sudah melepaskan dari kemelekatan atau nempelnya di emosi, pikiran atau tubuh tadi, maka ya kita jadi tahu. Dan ini prosesnya akan menjadi lebih cepat. Teman-teman bisa amati. Ketika seseorang mengalami kondisi dalam tanda kutip sakit gitu ya, sakit entah itu sakit fisik, entah itu sakit kondisi emosinya atau mentalnya, teman-teman bisa cek kesadarannya dia. Kesadarannya ketika dalam kondisi sakit yang lama atau menahun gitu ya, pasti kesadarannya dia nempel di tubuh. Misalkan contoh, seseorang yang sakit ginjal, saya sakit ginjal, kalimatnya. Nah, ketika kesadarannya masih menempel di tubuh, maka proses kesembuhannya dia akan jauh lebih lama. Ini yang menjadikan penghambat sebuah kesembuhan atau proses healing terjadi karena faktor kesadaran. Bukan hanya sekedar minum obat ataupun kalau teknik-teknik terapi yang lain, teknik terapi apapun bagus, teman-teman. Teknik terapi apapun itu oke, gitu ya. Tetapi yang mendasari sebuah teknik itu bisa bekerja apa? Yaitu kesadaran di balik teknik ketika kita menggunakan itu. Kesadaran itu apa ya? Berarti operating sistemnya tadi. Operating sistemnya kita. Operating system tadi operating system inilah yang menentukan banyak. Kalau teman-teman menggunakan laptop atau komputer ataupun smartphone gitu ya, handphone gitu ya, ada namanya operating system di situ. Ketika teman-teman mendownload sebuah aplikasi baru, support nggak operating system tersebut untuk menjalankan program itu? Kan seperti itu. Ketika kita memiliki operating system yang tepat dalam proses healing, maka proses healing tadi, mau menggunakan teknik apapun akan bekerja lebih maksimal. Bukan hanya sekedar melakukan tekniknya. Beberapa teman menyampaikan, saya sudah lakukan teknik A, B, C, D, tapi ya tetap aja saya nggak terbantu. Masalah saya masih ada dan saya masih
mereka mengatakan saya sakit, kan gitu. Karena ini teman-teman, kesadaran di balik teknik tadi loh. Ini yang menentukan tingkat keberhasilan sebuah teknik terapi. Gitu. Oke, sebelum saya lanjut, saya ngasih 1 atau 2 maksimal pertanyaan dulu agar yang saya sampaikan di poin ini menjadi clear, karena ini menjadi poin yang penting, teman-teman. Silahkan, saya kasih kesempatan 1 atau 2 untuk bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan lanjut. Kita santai ya, sahabat semuanya, kita diskusi aja topik ini. Boleh dengan chat ataupun open mic. Tidak ada? Oke, baik. Saya akan berikan nanti kesempatannya untuk kita diskusi ya. Saya akan lanjut dulu. Kita tadi bicara berkaitan dengan kesadaran atau consciousness. Kalau dibahasakan Indonesia, teman-teman, di Indonesia itu ngomong kita kesadaran. Kalau bahasa Inggris, conscious sama aware. Awareness, ada 2 istilah ya. Ada yang, kalau di bahasa Indonesia kan ada 2 kata ini artinya sama, kesadaran. Tapi apa yang membedakan, kan gitu. Kenapa kok kita menggunakan istilah kesadaran, consciousness atau kesadaran? Conscious lebih kalau kita menggunakan definisinya ya, conscious ini lebih ke kesadaran subjektif kita, menyadari akan keberadaan kita. Ini yang disebut dengan conscious. Kalau aware ini ya kita menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Kalau analogi sederhana, ketika teman-teman sedang meditasi gitu ya, fokus kepada udara yang sedang keluar masuk di hidung. Ketika teman-teman menyadari ada udara yang keluar masuk di hidung, itu disebut dengan awareness. Kalau conscious itu saya sadar bahwa saat ini saya ada, menyadari bahwa saya ada. Nah, teman-teman, bicara berkaitan dengan consciousness, ada sebuah buku yang membahas berkaitan dengan consciousness ini yang ditulis oleh David Hawkins. David Hawkins menyusun sebuah buku, Power versus Force. Sebenarnya beliau tidak secara sengaja menyusunnya, tapi sebenarnya buku itu adalah hasil disertasi dari Dr. David Hawkins ini. Dan beliau menyusun dari hasil disertasinya itu, atau di dalam disertasinya beliau, dan menjadi sebuah buku Power versus Force. Di dalam buku itu dikelompokkan ada 2 kelompok. 2 kelompok kesadaran. Yang pertama adalah power, dan yang kedua adalah force. Di mana power ini adalah energi tinggi, dan force itu adalah energi rendah. Kalau Dr. David Hawkins, force itu adalah kondisi energi rendah, atau bisa dikategorikan adalah sakit kondisinya. Gitu. Kalau power, kondisi energi tinggi. Nah, ini yang beliau tuliskan di bukunya. Di dalam buku tersebut ada namanya peta kesadaran atau map of consciousness yang ditulis oleh Dr. Hawkins, David Hawkins ya. Nah, beliau mengelompokkan 2 tadi, force dan power tadi, menjadi 17 tingkatan atau 17 kelompok. Nah, kelompok yang rendah tadi
Ini energinya diukur menggunakan, kalau David Hawkins menggunakan log ya, satuannya log, energinya log gitu. Nah, ketika seseorang dominan lebih banyak di force, di level kesadaran rendah, ini dikategorikan Dr. David Hawkins adalah kategori sakit tadi, maka dibutuhkan yang namanya proses penyembuhan. Nah, kalau untuk kelompok yang power itu adalah energi tinggi. Gitu. Saya akan bahas sedikit sekilas karena waktu kita nggak cukup banyak untuk membahas semuanya sampai mendetail, teman-teman. Sederhananya adalah ini. Ketika ada dominan di level rendah atau force, maka kehidupan Anda akan banyak bermasalah. Ini yang disampaikan oleh David Hawkins ya, Dr. David Hawkins. Lalu ketika ada dominan di kesadaran Anda ya, dominan di power atau di kesadaran yang tinggi, maka kehidupan Anda akan jauh lebih mudah. Baik itu dari sisi kebahagiaan, baik itu dari sisi keuangan, ataupun sisi lainnya. Terutama di sisi kebahagiaan dan juga finansial. Ketika Anda bisa cek, ketika Anda memiliki banyak atau Anda merasa tidak bahagia, maka amati Anda dominan di kategori yang mana. Apakah Anda lebih banyak di force atau di power dalam keseharian Anda. Itu dimulai dari yang paling rendah, level energinya adalah 20 sampai ke 700 plus atau 1000. Ini yang dituliskan di buku Dr. David Hawkins ini. Mulai dari 20 sampai ke 700 plus. Kita akan bahas sedikit berkaitan dengan hal ini, teman-teman. Yang saya mulai dari yang paling rendah ya, level yang paling bawah, yaitu adalah rasa malu atau shame. Log energinya adalah 20. Ketika seseorang merasa begitu malu yang sangat mendalam, ini adalah kondisi di mana level energinya sangat rendah. Gitu. Dan ini bahkan mendekati ke kematian, teman-teman. Contoh kalau di Jepang itu ada budaya yang namanya harakiri ya, bunuh diri. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan dan mereka malu, yang dilakukan di Jepang, mereka melakukan yang namanya bunuh diri atau harakiri. Nah, rasa malu ini sangat dekat dengan yang namanya kematian tadi. Ketika seseorang merasa begitu malu, kemungkinan untuk bunuh diri lebih tinggi. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah rasa bersalah. Level energinya 30. Ketika seseorang merasa sangat bersalah, dia menghukum dirinya terlalu berat. Dia, kalau dalam hal ini, orang yang mengalami level ini, merasa bersalah yang cukup dalam ini, dia banyak menyakiti dirinya. Atau bahkan dia tidak ada gairah mau melakukan apapun, melakukan kehidupan ini. Nggak ada energi apapun. Atau dia sakit hati tapi nggak bisa membalas. Nggak bisa ada keinginan untuk membalas, itu udah nggak ada. Putus asa. Gitu. Nah, putus asa sebenarnya masuk di level 50 ini. Apati. Ketika seseorang merasa tiada harapan, merasa ogah-ogahan, merasa malas,
Ini masuk ke level 50. Dan yang selanjutnya adalah duka cita, kesedihan yang mendalam. Ketika seseorang mengalami kesedihan yang mendalam, kehilangan orang yang dicintai, entah itu pasangan, orang tua, ataupun anak, seseorang bisa masuk di level 75 ini, kategori ini. Nah, saya sebagai seorang hipnoterapis klinis yang membantu banyak klien, baik itu online ataupun offline. Online secara seperti ini, hipnoterapi bisa dilakukan secara online, teman-teman, dengan beberapa batasan kriteria ya. Tidak semua kasus bisa dilakukan secara online pastinya. Nah, banyak klien ketika datang ke tempat kami untuk diterapi, level energinya pasti di bawah 100. Kecemasan, depresi, trauma, fobia, itu ya dicek level kesadarannya pasti di bawah 100. Mereka yang depresi, mereka yang mengalami anxiety, kecemasan, ya level energinya rendah. Ketika level energinya rendah, maka yang terjadi adalah tadi sakit. Dr. Hawkins menyampaikan bahwa 200 ke bawah itu adalah sakit, butuh untuk dibantu. Gitu. Nah, level yang selanjutnya 100 ketakutan. Ini adalah energi orang yang mengalami kecemasan. Contoh sederhananya, ketika tenaga penjual, ini sudah akhir bulan belum capai omset, gimana ya nanti ya? Omsetnya gimana ini nanti buat bayar ini seperti apa ya? Ini adalah contoh untuk level 100, merasa takut, kecemasan, gitu. Merasa cemas sebenarnya kalau cemas yang masih dalam batas kayak tadi ya sebagai sales, ini belum mencapai omset, takut, nggak nutup target dan sebagainya, ini masih di level 100-an. Tapi ketika seseorang sudah mengalami kecemasan yang sangat berlebih, pasti level kesadarannya ada di bawah itu. Rata-rata di bawah 75. Yang mengalami depresi, yang mengalami anxiety, kecemasan, dan sebagainya, rata-rata level energinya di bawah. Sehingga banyak mereka mengeluhkan badannya capek, bangun tidur, mengalami yang namanya keluhan fisik, kepalanya pusing, pundaknya, perutnya, kakinya, dan sebagainya. Nah, karena level energinya rendah, tidak ada energi untuk proses healing tadi. Nah, yang selanjutnya adalah hasrat. Level energinya 125. Hasrat itu artinya kita melekat, ingin banget mendapatkan sesuatu. Contoh sederhana adalah ketika seseorang mengalami yang namanya insomnia. Pak, saya ingin banget bisa tidur, tapi kenapa kok saya malah nggak bisa tidur? Ini di level 125. Pengen sekali mendapatkan sesuatu, sehingga dia melekat di situ. Ketika Anda nggak, contoh tadi ya, insomnia tadi. Ketika Anda nggak ingin tidur, malah Anda ketiduran. Tapi ketika Anda ingin sekali tidur, malah nggak jadi bisa tidur. Betul ya? Ini yang namanya kemelekatan, hasrat. Hasrat yang melekat. Dan ini pun ya masalah, gitu. Gangguan. Dan yang ke-10 adalah amarah. Ingin membalas. Misalkan direndahkan, misalkan dasar miskin, misalkan dikatain seperti itu, kemudian muncul perasaan marah, awas ya, satu ketika aku akan balas kamu. Nah, ini adalah level energi 150, amarah. Kalau tadi yang nomor 15 ini yang rasa bersalah 30, dia direndahkan, dia merasa sangat rendah tapi nggak punya energi untuk membalas. Nah, 150 ini mirip seperti itu, tapi punya energi ingin membalas.
itu level 150 gitu. Dan yang ke-9 adalah pride, kebanggaan. Ini yang masuk kategori kesombongan. Contoh sederhana, misalkan gini. Ini sederhana ya. Ketika seseorang salah tulis, sebut nama, enggak punya gelar, enggak disebutin gelarnya, misalkan kayak gitu. Terus tersinggung. Ini sebenarnya masuk dalam kategori 175. Kemudian ketika seseorang menganggap, saya kan lebih hebat dari kamu, saya sudah lebih lama belajar dari kamu. Nah, ini masuk ke pride 175. Banggaan, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Nah, jebakan paling banyak di kita, sahabat semuanya, itu 10 sama 9. 9, 10, 11 ini jebakan paling banyak yang sering dialami ketika seseorang dalam kondisi atau sudah pernah belajar pemberdayaan diri. Nah, David Hawkins pun mengatakan di bawah 200, 175, 150, 125, ini adalah kondisi sakit. Di mana yang namanya sakit ya butuh yang namanya diobati, gitu kan? Dan ini Saya tanya. dan ketika kita dominan di level kesadaran bawah, maka teman-teman akan alami yang namanya permasalahan di dalam kehidupan. Saya katakan dominan ya, gitu ya. Dominan itu artinya dalam 24 jam Anda lebih sering mengakses kondisi-kondisi negatif ini. Marah, pengen membalas, malu, mau presentasi, malu misalkan kayak gitu. Anda sebagai penjual mau presentasi di depan umum, malu ya, energinya rendah. Ini hubungannya apa sih dengan level energi? Gitu ya. Ketika Anda level energinya rendah, hubungannya kalau kita bicara dengan yang namanya keberuntungan, kesehatan atau loa gitu ya. Energi Anda rendah ini nggak bisa menggerakkan energi yang lebih tinggi. Energi yang lebih tinggi itu apa? Energi yang lebih tinggi yaitu loa tadi. Kalau kita bicara berkaitan dengan loa. Kalau kita berkaitan dengan kesehatan, di Zoom-minar sebelumnya, di salah satu seminar online saya, kemarin saya membahas yang namanya zona kehidupan, gitu ya. Zona kehidupan merah, kuning, atau hijau, gitu. Nah, di situ ada tabungan energi di sana, teman-teman. Tabungan energi itu didapat dari mana? Kondisi mental atau kesadaran Anda. Kesadaran Anda dominan di mana? Ketika kesadaran Anda rendah, maka zona kehidupan Anda akan masuk ke zona kehidupan yang rendah. Ketika Anda masuk ke dalam zona kehidupan yang rendah, maka kesialan akan selalu ada ke dalam diri Anda. Jualan kok susah ya, dapat klien kok sulit ya. Ini karena level energinya rendah. Tapi ketika Anda dominan di level tinggi, di zona power, kita akan masuk ke zona power, kita akan bahas satu persatu nanti. Ketika Anda dominan, selalu dominan di dalam keseharian itu, di zona power, maka level energi Anda akan tinggi, dan Anda masuk ke zona kehidupan di zona hijau. Di mana di zona hijau, Anda sehat, ketika sakit ya sembuhnya, atau bisa dikatakan jarang sakit lah ketika Anda didominan di zona hijau. Keberuntungan selalu datang. Mudah banget ketika Anda mau jualan kok gampang ya, ketika Anda mau